Tujuan mulia apapun tidak dapat lantas dibenarkan ketika ia melanggar hak dan kewajiban itu sendiri. Selamat pagi, salam sejahtera. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Yudis Febrian, perwakilan dari Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini, saya berperan sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Secara tegas dan lugas, saya menolak mosi perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini mendukung aborsi sebagai hak penuh dari seorang ibu. Dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi utama, di sini saya akan menyampaikan poin-poin ketidaksepahaman saya dengan apa yang telah tim Pro sampaikan. Dewan juri yang terhormat, apabila rekan-rekan dari tim Pro mengatakan bahwasanya hak hidup janin bergantung pada ibunya, dan tim Pro juga mengatakan kehidupan janin yang belum lahir ke dunia sepenuhnya bergantung pada ibunya, mulai dari kesehatan fisik hingga mental. Meskipun rekan-rekan dari tim Pro berpendapat bahwa kehidupan janin yang belum lahir sepenuhnya bergantung kepada ibunya, namun perlu untuk kita ketahui bersama bahwasanya janin memiliki kehidupan yang independen dan hak-hak yang terpisah dari seorang ibunya. Di sini saya akan menjelaskannya. Di mana? Yang pertama, kehidupan janin yang belum lahir tidak secara eksklusif bergantung kepada ibunya dari segi kesehatan fisik. Meskipun janin terhubung secara psikologis dengan ibunya melalui tali pusar dan mendapatkan nutrisi secara serta oksigen melalui plasenta, janin memiliki sistem peredaran darah, sistem saraf, organ-organ, dan perkembangan yang mandiri. Dewan juri yang terhormat, ini menunjukkan bahwa janin memiliki keberadaan yang terpisah dan memiliki potensi kehidupan yang independen. Kemudian yang kedua, terkait dengan kesehatan mental, janin juga memiliki keberadaan dan pengalaman emosional yang unik. Penelitian menunjukkan bahwa janin mampu merasakan sentuhan, mendengar suara, dan merasakan rangsangan lingkungan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa janin memiliki kehidupan yang mental yang mandiri meskipun secara fisik terhubung dengan ibunya. Sehingga hak hidup janin tidak sepenuhnya tergantung kepada ibunya. Janin memiliki hak asasi manusia untuk hidup, yakni hak untuk hidup yang diakui secara universal. Hal hidup merupakan hak yang inherent melekat pada setiap individu manusia, termasuk janin yang sedang berkembang. Dalam konteks ini, penting untuk mengakui bahwa janin memiliki nilai kehidupan yang independen dan hak-hak yang tidak dapat diabaikan. Berdasarkan bantahan ini, dapat disimpulkan bahwa kehidupan janin yang belum lahir tidak sepenuhnya tergantung kepada ibunya. Dewan juri yang terhormat, baik dari segi fisik maupun mental. Janin memiliki kehidupan yang independen dan hak-hak yang terpisah dari seorang ibu. Oleh karena itu, aborsi yang mengakhiri kehidupan janin dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidupnya yang mandiri tersebut. Sehingga argumentasi tim Pro telah kami bantah. Ketidaksepahaman saya dengan apa yang telah tim Pro sampaikan didasari oleh beberapa argumentasi utama, di mana argumentasi yang pertama adalah aborsi adalah pelanggaran hak hidup manusia. Aborsi merupakan pelanggaran terhadap hak hidup manusia yang diakui secara universal, karena hak hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat diabaikan. Sejak saat pembuahan, janin adalah individu yang hidup dan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama seperti manusia lainnya. Dewan juri yang terhormat, mengakhiri kehidupan janin melalui aborsi berarti merampas hak hidupnya dan melanggar prinsip dasar penghormatan terhadap kehidupan manusia. Penting untuk menjaga kontinuitas dan konsistensi dalam mengakui hak hidup individu, termasuk hak janin yang belum lahir itu. Kemudian, sebagai masyarakat yang menghormati hak hidup, kita harus mencari alternatif pilihan lain yang dapat melindungi kehidupan janin, sehingga tidak mengabaikan hak-hak asasi manusia. Hak hidup diakui sejak saat pembuahan ketika sel sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot yang akan berkembang menjadi janin. Pada titik ini, kehidupan baru telah dimulai dengan potensi untuk menjadi manusia yang sepenuhnya telah berkembang. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu, mengakhiri kehidupan janin melalui aborsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak hidupnya. Janin meskipun belum lahir adalah individu yang hidup dan memiliki potensi untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan pengalaman, emosi, dan kontribusi pada masyarakat. Mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupan janin berarti mengabaikan hak dasarnya untuk hidup yang seharusnya diakui dan dihormati. Kemudian, menerima aborsi sebagai hak penuh ibu kandung dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melindungi hak hidup individu dalam masyarakat. Masyarakat yang menghormati dan melindungi hak hidup manusia harus konsisten dalam penegakan nilai-nilai ini dan mengakui hak hidup janin sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.
Apabila rekan-rekan dari tim pro mengkhawatirkan akan adanya pelanggaran hak hidup akan terjadi saat janin yang dipertahankan apabila seorang ibu di saat ada kondisi medis, apakah tindakan aborsi dapat menjadi solusi yang solutif? Pun jika ada aborsi, apakah rekan-rekan tim pro tidak memikirkan dampak dari aborsi itu sendiri? Mengapa tidak mempertahankan kandungan sembari memperbaiki situasi Dewan Juri yang terhormat? Di sini saya akan membuktikan bahwasannya ada alternatif lain selain dari aborsi. Contohnya perawatan medis yang insentif persalinan prematur jika kandungan sudah mendekati usia 7 bulan sehingga anak dapat lahir ke dunia dengan selamat. Serta ibu pun dapat bertahan hidup. Dewan Juri yang terhormat, perlu disadari bahwa situasi yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan, di mana angka kematian ibu akibat aborsi ilegal jauh lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian ibu yang melahirkan secara alami atau dengan bantuan medis yang aman. Fenomena ini memerlukan perhatian serius dan upaya bersama untuk mengatasi tantangan kesehatan yang terkait dengan praktik aborsi yang tidak aman. Dewan Juri yang terhormat, aborsi tidak selalu aman sehingga keputusan Dewan untuk mendukung aborsi sebagai hak penuh ibu kandung perlu dipertimbangkan kembali. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah resiko kesehatan yang melekat pada prosedur aborsi tersebut. Proses aborsi dapat melibatkan prosedur bedah atau penggunaan obat-obatan dan keduanya memiliki resiko yang terkait. Selain resiko fisik, aborsi juga memiliki dampak psikologis yang signifikan bagi ibu kandung. Banyak wanita yang mengalami penyesalan, depresi, kecemasan, dan kesulitan emosional setelah melakukan prosedur aborsi ini. Mengakui hak penuh ibu kandung untuk melakukan aborsi tanpa mempertimbangkan konsekuensi psikologis yang mungkin timbul adalah tindakan yang tidak memperhatikan kesejahteraan emosional dan mental ibu kandung. Perlu memberikan alternatif dan dukungan yang memadai pada perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Bukan hanya melihat aborsi sebagai satu-satunya opsi, tetapi juga memperkuat upaya dalam memberikan informasi yang akurat, dukungan finansial, akses perawatan medis dan konseling, serta pilihan adopsi yang dapat memberikan solusi yang lebih bermanfaat dan menghormati kehidupan yang sedang berkembang. Kemudian, mekanisme solusi yang saya ajukan dalam perdebatan kali ini adalah penting untuk menyadari akses yang mudah dan terjangkau terhadap dukungan medis, psikologis, dan sosial bagi perempuan yang menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan. Mekanisme solusi ini melibatkan penyediaan klinik kesehatan yang aman dan terpercaya, serta peningkatan layanan konseling, adopsi, dan bantuan keuangan bagi